Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani Rukmana dengan nomor NPM 246110013, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dan salah satunya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah cara kita mengelola uang supaya bisa digunakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Intinya gimana caranya kita bisa memanfaatkan dengan efisien baik untuk kegiatan operasional maupun pengembangan bisnis. Pengertian manajemen keuangan menurut J.F. Brandley, manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis, yaitu aktivitas pengolahan sumber daya yang dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis. Jadi, manajemen keuangan itu bagian dari manajemen bisnis yang mengatur pengeluaran supaya sesuai dengan tujuan bisnis. Lalu menurut Joseph Massey, financial management sebagai pengolah sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien. Maksudnya, ini adalah cara pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif untuk mendapatkan proses yang efisien. Lalu ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. Yang keempat, memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham berdasarkan pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. Yang kelima, memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Yang ketiga, fungsi dasar manajemen keuangan. Yang pertama, dasar perencanaan, keputusan, dan kontrol keuangan. Perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menggunakan beberapa metode seperti forecasting, analisis rasio keuangan, analisis laba rugi, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan aset. Perusahaan atau organisasi mampu mengatur aset yang mampu memberikan nilai keuntungan bagi kelangsungan usaha baik secara jangka panjang maupun pendek. Yang ketiga, pengelolaan modal. Memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi dari masa ke masa, mengidentifikasi beberapa modal yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber modal yang bisa didapat. Yang keempat, ada pengelolaan surplus. Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa berkembang atau setidaknya melakukan diversifikasi. Yang kelima, pengelolaan arus kas. Perusahaan dapat memantau beberapa elemen yang dipengaruhi stabilitas arus kas, misalnya utang dari piutang. Yang keenam, manajemen risiko. Memungkinkan perusahaan untuk meramal risiko usaha di masa depan, baik mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan. Financial decision adalah keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan meningkatkan keuangan yang bersumber dari berbagai modal yang berpengaruh pada bagaimana sebuah organisasi mendapatkan modal atau dana dan juga cara pengeluaran biayanya. Ada dua jenis financial decision, yaitu jangka panjang atau struktur modal berkaitan dengan dana yang nantinya digunakan dalam operasional bisnis. Yang kedua, jangka pendek atau modal kerja berhubungan dengan sumber modal baik secara eksternal maupun internal. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, prinsip konsistensi. Mengelola keuangan perusahaan dilakukan tidak berubah-ubah bahkan di saat kondisinya tidak pasti. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, prinsip transparansi. Pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu hal ini juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata pengelolaan uang yang lainnya. Prinsip yang keempat, kelangsungan hidup. Pengelolaan keuangan harus memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini dan di masa depan agar perusahaan tetap hidup. Yang kelima, prinsip integritas. Setiap individu terlibat dalam pengelolaan keuangan mampu bekerja secara maksimal yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan.
Yang keenam, prinsip standar akuntansi. Pengelolaan keuangan wajib dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Mengapa manajemen keuangan penting? Membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, perolehan dana, menggunakan dan mengalokasikan dana yang diterima atau diperoleh secara efektif. Membantu organisasi dalam membuat keputusan keuangan yang penting dalam meningkatkan profitabilitas organisasi sehingga meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, memberikan stabilitas ekonomi, mendorong karyawan untuk menghemat uang yang membantu mereka dalam perencanaan keuangan pribadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan neraca, balance sheet, laporan laba rugi, income statement. Yang ketiga, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Yang ketiga, membantu pemakai pelapor keuangan dalam mengambil keputusan. Tujuan analisa laporan keuangan bagi berbagai pihak. Bagi kreditur, mengetahui kemampuan peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Bagi manajemen untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. Yang kedua, apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, perubahan apa harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. 4. Kelompok analisis. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. 2. Analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turun komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang keempat, analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas atau solvensi. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau lebih besar lebih baik. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasi di aset atau lebih besar lebih baik. Rasio leverage keuangan atau financial leverage. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengendalikan pendanaan utang. Yang keempat, rasio profitabilitas atau profitability. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu mengendalikan laba atau lebih besar lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari 1. Tingkat rasio secara individual. Yang kedua, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama atau perkembangan rasio. Yang ketiga, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Yang keempat, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Yang kelima, kombinasi antara tingkat rasio perkembangan rasio dan perbandingan rasio. Pada video kali ini saya akan menjelaskan nilai waktu uang atau anuitas. Konsep nilai waktu uang. Yang pertama, uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Yang kedua, lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Mengapa? Jika nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Lebih baik menerima 1 juta rupiah sekarang
daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Yang ketiga, lebih baik membayar 1 juta rupiah 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Interest and compound interest. Laba atau interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Yang kedua, compound interest adalah laba yang diterima dari investasi yang berasal dari laba suatu investasi sebelumnya. 6. Rumus utama. Yang pertama, nilai yang akan datang, atau future value. Yang kedua, nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, nilai yang akan datang dari anuitas atau future value of an annuity. Yang keempat, nilai sekarang dari anuitas atau present value of an annuity. Yang kelima, anuitas, angsuran hutang, mortgage constant. Yang keenam, anuitas, cadangan penggantian sinking fund. Nilai yang akan datang dari anuitas. Nilai uang Rp1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhirnya tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun pertama akan menjadi Rp1.000 dikali 1 ditambah 10% pangkat 3 sama dengan Rp1.331. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi 1.000 dikali 1, Rp1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 2 sama dengan Rp1.210. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ketiga akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% dikali 3 sama dengan Rp1.100. Nilai yang akan datang dari anuitas. Jika SN sama dengan nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode, A sama dengan anuitas, maka rumusnya SN sama dengan A dikali 1 ditambah I per N dikurang 1 per I. Nilai yang akan datang dari anuitas SN sama dengan akumulasi nilai dari pembayaran periodik selama N periode pada tingkat bunga. Nilai yang akan datang dari anuitas Rp1.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun, semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun, adalah dengan rumus S4 sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah 10% per 4 dikurang 1 per 10% sama dengan 1.000 dikali 0,4641 per 10%, hasilnya 4.641. Jika jumlah uang dan atau tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan. Harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai yang akan datang. Nilai sekarang, uang yang akan diterima pada akhir tahun ketiga adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per 1 ditambah 10% sama dengan 751. Nilai sekarang, uang yang akan diterima pada akhir tahun keempat adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per 1 ditambah 10% sama dengan 683. Dengan demikian, jumlah nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima anuitas adalah 909 ditambah 826 ditambah 751 rupiah ditambah 683 rupiah, hasilnya 3.170 rupiah. Jika P sama dengan nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode, maka P sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per 1 ditambah I pangkat N dikali I. Nilai sekarang dari anuitas P sama dengan nilai sekarang dari sejumlah pembayaran dengan jumlah tetap yang akan diterima tiap periode selama N periode pada tingkat bunga per periode. Nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari anuitas Rp1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang.
semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 10% per tahun adalah dengan rumus P sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 10% pangkat 4 dikurang 1 per 1 ditambah 10% pangkat 4 dikali 10% sama dengan 1000 dikali 0,4641 dibagi 0,1464. Jika hasilnya 3170. Jika jumlah uang dan atau tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan, harus dihitung satu persatu dengan rumus nilainya sekarang.